Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-Dimashqi Asy-Syafi'i nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Law kanatil mula'anah amatun famalakaha zawju fa fi khilli wat'iha tariqani. Faslun wal mu'taddatu darbani. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syartus tsani. An-naw'u tsani. An-naw'u tsani adapun macam. An-naw'u adapun macam tsani yang kedua itu dzatul aqra'i, perempuan iddah yang memiliki sucian. Itu dzatul aqra'i, perempuan iddah yang memiliki sucian. Wal aqra'u adapun aqra'. Wal aqra'u adapun aqra' itu jam'u qur'in, jamaknya lafadz qur'in. Itu jam'u qur'in, jamaknya lafadz qur'in. Bi fathil qafi, dengan fathah qafnya. Wa yuqalu dan diucapkan, wa yuqalu dan diucapkan apa qur'in bi dhammiha, dengan dhammahnya qaf. Bi dhammiha, dengan dhammahnya qaf. Qala telah berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Siapa An-Nawawi? Imam An-Nawawi. Wa za'ima dan telah menduga siapa ba'duhum, sebagian ulama. Siapa ba'duhum, sebagian ulama, annahu sungguhnya qur'in, annahu sungguhnya qur'in bil fathi, dengan fathahnya qaf. Bil fathi, dengan fathahnya qaf, itu lithuhri, untuk sucian. Itu lithuhri, untuk sucian. Wabid dhammi, dan dengan dhammahnya qaf. Wabid dhammi, dan dengan dhammahnya qaf, itu lil haidhi, untuk haid. Itu lil haidhi, untuk haid. Wayaqa'ani, wayaqa'ani dan jatuh apa fathah wa dhamm. Wayaqa'ani dan jatuh apa fathah wa dhamm ala tuhri, di atas sucian. Alat tuhri, di atas sucian. Wal haidhi, dan haid. Wal haidhi, dan haid fil lughati, di dalam bahasa. Fil lughati, dalam bahasa, ala sahihi, menurut qaul yang sahih. Ala sahihi, menurut qaul yang sahih.
Wasahihu adapun pendapat yang sahih. Wasahihu adapun pendapat yang sahih itu annaha sungguhnya qur'in. Itu annahu sungguhnya qur'in itu haqiqatun. Itu haqiqatun kenyataan. Itu haqiqatun kenyataan fihima di dalam tuhri wal haidi. Fihima dalam tuhri wal haidi. Waqila dan diucapkan annahu sungguhnya qur'in. Annahu sungguhnya qur'in itu haqiqatun kenyataan fit tuhri di dalam suci. Fit tuhri dalam suci. Majazun itu menjadi majaz. Majazun itu menjadi majaz fil haidhi di dalam haid. Fil haidhi dalam haid. Waktulifa dan diperselisihkan. Waktulifa dan diperselisihkan fil muradi di dalam muradnya qur'in. Fil muradi dalam muradnya qur'in bituhri dengan sucian saja. Bituhri dengan sucian saja huna dalam ini bab. Wal adharu adapun qaul yang paling zahir. Wal adharu adapun qaul yang paling zahir itu annahu sungguhnya qur'in itu al muhtawasyu. Itu al muhtawasyu kesucian yang kesucian yang dihukumi. Itu al muhtawasyu kesucian yang dihukumi bidamaini dengan dua darah. Bidamaini dengan dua darah. Wakila dan diucapkan apa annahu sesungguhnya qur'in itu mujarradul intiqali melulunya sifat yang dipindah. Itu mujarradul intiqali melulunya sifat yang dipindah minat tuhri dari kesucian. Minat tuhri dari kesucian ilal haidhi kepada haid. Ilal haidhi kepada haid. Wal madhkuru adapun perkara yang diingatkan. Wal madhkuru adapun perkara yang diingatkan atau yang dituturkan fi awwalit thalaqi di dalam awalnya tolak. Fi awwalit thalaqi dalam awalnya tolak itu annahu sesungguhnya kelakuan. Itu annahu sesungguhnya kelakuan. Itu lauqala seandainya berkata. Itu lauqala seandainya berkata siapa abad gitu aja. Itu lauqala seandainya berkata siapa abad lillati kepada perempuan, lillati kepada perempuan lam tahid yang belum haid. Lam tahid yang belum haid siapa allati qattun sama sekali anti tolikun akan lafat anti tolikun. Anti adapun kamu itu tolikun perempuan yang tertalak. Itu tolikun perempuan yang tertalak fi kulli qur'in di dalam tiap-tiap qur'in. Fi kulli qur'in dalam tiap-tiap qur'in tolqatan dengan satu kali talak. Talqatan dengan satu kali talak. Tutlaku maka dimutlakan atau tertalak siapa allati fil hali dalam seketika. Fil hali dalam seketika alama sesuai barang qolahu yang mengatakan akan ulama kebanyakan. Wafihi dan itu tetap di dalam al-madhkur. Wafihi dan itu tetap dalam al-madhkur mukhalafatun adapun menselisih. Mukhalafatun adapun menselisih lil madhkuri kepada perkara yang dituturkan. Lil madhkuri kepada perkara yang dituturkan huna dalam ini bab. Qala telah berkata siapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i. Wa yajuzu dan boleh apa ayyuj'ala jika dijadikan. Apa ayyuj'ala jika dijadikan apa tarjihuhum olehnya mengunggulkan ulama. Apa tarjihuhum olehnya mengunggulkan ulama lil wuqu'i kepada kejadian atau kenyataan fitil kasurati dalam demikian gambaran
fitil kasurati dalam demikian gambaran itu limaknan karena adanya suatu makna, itu limaknan karena adanya suatu makna yakhussuha yang khusus, yang khusus apa makna akan surah, yakhussuha yang khusus apa makna akan surah. La lirajhani, bukan karena pengunggulan qaul, la lirajhanil qauli gitu, bukan karena pengunggulan qaul, bi anna tuhra dengan sesungguhnya masa suci, bi anna tuhra dengan sesungguhnya masa suci, wa ya at-tuhru itu al-intiqalu yang dipindah atau yang berpindah. Itu al-intiqalu yang berpindah. Idza arafta ketika telah mengetahui siapa kamu, idza arafta ketika telah mengetahui siapa kamu, hada akan ini nau'ani, falau talaqoha, maka seandainya mentalak siapa zaud akan zaujah, falau talaqoha maka seandainya mentalak siapa zaud akan zaujah, waqad baqiya dan betul-betul masih tersisa, waqad baqiya dan betul-betul masih tersisa, minat tuhri dari masa suci, bakiyatan dengan suatu sisa betulan, khusibat maka dihitung apa tilkal baqiyah demikian masa sisa, apa tilkal baqiyah demikian masa sisa. Quran sebagai satu kuruk, sawaun itu sama karena adapun ada apa siapa zaud, karena adapun ada siapa zaud itu jama'aha menjimak siapa zaud akan zaujah, jama'aha menjimak siapa zaud akan zaujah, fitil kal baqiyati dalam demikian masa sisa, fitil kal baqiyati dalam demikian masa sisa. Amla atau tidak. Faidah hadot maka ketika haid siapa zaujah, faidah hadot maka ketika haid siapa zaujah, thumma toharot kemudian suci siapa zaujah, thumma hadot kemudian haid siapa zaujah, thumma toharot kemudian suci siapa zaujah, thumma syara'at kemudian menjalankan siapa zaujah, thumma syara'at kemudian menjalankan siapa zaujah fil haidi dalam haid, inqadot maka habis apa iddatuha iddahnya zaujah, alal adhari menurut qaul yang paling dhahir. Li'anna dhahira karena sungguhnya qaul yang dhahir, karena sungguhnya qaul yang dhahir itu annahu sungguhnya dam, itu damu haidin darahnya haid, itu damu haidin darahnya haid. Wakila dan diucapkan la budda tidak bisa tidak, wakila dan diucapkan apa la budda tidak bisa tidak, man orang mimudhiyi yaumin ya. Wakila dan diucapkan la budda tidak bisa tidak apa mimudhiyi yaumin dari berlakunya satu hari, mimudhiyi yaumin dari berlakunya satu hari, walailatin dan semalam, fa'alal adhari maka menurut qaul yang paling zahir, maka menurut qaul yang paling zahir itu lau inqata'a seandainya terputus, apa adamu darah liduni yaumin karena kurang dari satu hari,
liduni yaumin karena kurang dari satu hari, walailatin dan semalam, walam yaud dan tidak kembali apa dam, hatta madot sehingga lewat, apa khamsata asyar 15, apanya yauman harinya, tabayyana maka menjadi jelas apa annal iddata sesungguhnya iddah itu lam tangkut belum habis apa iddah. Tsumma lahdhatu ru'yatid dami, kemudian adapun masa melihat darah, ya. Lahdhatu ru'yatid dami adapun masa melihat darah, awil yaumi atau sehari, walailati dan semalam. Hal apakah huma adapun ru'yatid dam awil yaumi wal lailah itu min nafsil iddati karena kondisi iddah, itu yatabayyanu jelas. Am yatabayyanu atau menjadi jelas, bihima dengan ru'yatid dam awil yaumi wal lailah. Apa al-inqidha'u habis, walaisata dan tiada apa ru'yatud dam awil yaumi wal lailati itu minal iddati termasuk iddah, wajhani maka ada dua pandangan, as-sahhuhuma adapun paling sahihnya wajhani itu atsani pandangan yang kedua, fa in ja'alnahu maka jika menjadikan siapa kita akan lahdhah, wa in ja'alnahu maka jika menjadikan siapa kita akan lahdhah minal iddati termasuk iddah, sohat maka sah fihi di dalam lahdhah, apa ar-raj'atu merujuk atau rujuk. Wala yasihu dan tidak sah apa nikahuha menikahi zaujah, li ajnabiyin karena orang lain, fihi dalam lahdhah, wa illa dan jika tidak inja'alnahu minal iddah, wa illa dan jika tidak inja'alnahu minal iddah, in akasa maka menjadi terbalik, apa al hukmu hukum, wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Telah dulu sebentar. Macam yang kedua dari Datul Aqra, perempuan yang tidak ditinggal mati. Soalnya ini kemarin bahasannya masih lanjutannya itu. Jadi ghairul mutawaffa anha zaujuha. Kita masih membahas di seputar perempuan itu. Perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Terus kemudian perempuan itu iddah. Yang pertama ketika kondisi masih mengandung, sudah kita bahas di minggu yang lalu. Terus kemudian ketika kondisinya hailan, berarti tidak mengandung, tapi memiliki min dawatil haidi,
si perempuan tersebut memiliki masa haid. Fa'iddatuha bil aqra. Jadi ini perempuan yang tidak mengandung, tidak ditinggal mati oleh suaminya, berarti perempuan tersebut iddah adalah disebabkan karena kasus talak, kasus li'an, kasus qadhaf, kasus ilak, kasus talak taklik, kasus pokoknya kasus-kasus yang seperti itulah, sejenis itu, atau khulu dan lain sebagainya. Pokoknya sebab kasus-kasus yang semacam itu. Maka idahnya perempuan yang demikian tadi, yang pertama adalah bil aqra. Kalau yang dengan hamil maka bil wati. Sekarang kalau yang tidak hamil maka pertama adalah bil aqra, dengan masa suci. Jadi dengan masa suci. Kalau menurut kitab takrib itu langsung ditegaskan wahya al-athhar. Jadi wahya al-athhar, maksudnya aqra itu adalah al-athhar. Nah, sekarang kita namanya mahasiswa, namanya santri mahasiswa, pikirannya harus lebih luas. Jangan hanya berhenti pada al-aqra, al-athhar. Jadi pikirannya harus lebih luas. Pertama adalah dia harus mengetahui asal muasalnya aqra itu bagaimana sih pengertiannya. Dikupas terlebih dahulu. An-nau' tsani dzatul aqra wal aqra'u jam'u qur'in bi fathil qaf. Lafat aqra itu adalah jamak dari lafat qur'in bi fathil qafi, dengan yang di fathah qafnya. Wa yuqalu bi dhammiha, kadang-kadang juga diucapkan dengan dhammah. Qala Nawawi wa za'ima ba'duhum annahu bil fathi lituhri. Menurut Imam Nawawi cara bacanya qur'in itu adalah annahu bil fathi. Jadi dibaca qur'in bukan qur'in menurut Imam Nawawi dan sebagian ulama yang lain. Wa bidhammi lil haidi. Kalau dibaca secara dhammah maka pengertiannya adalah haid. Berarti kalau misalkan salasatu aqra maka pengertiannya adalah 3 kali haid menurut Imam Nawawi dan sebagian ulama tadi. Wa yaqa'ani 'ala tuhri wal haidi, sehingga kemudian kalau ditinjau dari sini maka secara bahasa maknanya qur'in itu ya memuat 2 hal, memuat pengertian 2 hal. Satu yang memuat suci, yang kedua yang memuat haid. Ini pengertian bahasa. Nah, masalahnya sekarang kalau disebut salah satu qur'in itu berarti yang dimenangkan yang mana? Apakah haidnya, apakah tuhrinya? Nah, itu kemudian dibahas di bawahnya. Wasahihu annahu haqiqatun fihima. Menurut qaul yang sahih bahwasannya qur'in itu adalah hakikat fihima. Fihima berarti hakikat kenyataan yang menyatakan ya masa suci ya masa haid. Menurut qaul yang sahih. Terus waqila innahu haqiqatun fit tuhri. Tapi ada juga qil yang menyatakan atau qil yang menguatkan bahwasannya yang dinamakan dengan qur'in itu adalah menyatakan masa suci saja. Nah, masa suci. Jadi secara hakiki itu menunjukkan makna masa suci. Tetapi secara majazi kadang-kadang juga menunjukkan makna fil haidi. Jadi secara suci, jadi menurut dialeknya orang Arab sana, kalau disebutkan salah satu qur'in, maka secara hakiki maknanya qur'in itu menunjukkan masa suci. Tetapi secara majazi yang dimaksud dengan qur'in itu adalah untuk menunjukkan masa haid. Nah, kira-kira lafat hakiki dan lafat majazi itu lebih kuat mana dalam hukum? Hakiki lebih kuat hakiki, karena hakiki itu biasanya dipakai untuk menyatakan qaulnya itu termasuk qaul dhahir.
Sama dengan begini, bilang sampah masyarakat. Sampah masyarakat itu berarti ada dua hal. Sampah betulan secara hakiki, tapi juga ada sampah masyarakat itu secara majazi. Maksudnya adalah untuk menyatakan orang. Nah, kita bisa untuk merujuk bahwa itu bisa itu secara makna menunjuk makna yang sampah itu maksudnya sampah yang betulan, sampah hakiki, ataukah sampah yang sifatnya majazi tersebut, ya sebenarnya tergantung pada latar belakang. Jadi pada latar belakang omongan. Jadi kan begitu. Nah, sekarang yang Qur'in itu kalau di dalam fikih dilekatkan di mana? Kita simak di bawah-bawahnya itu. Waktu lifa fil murati bituhri huna. Oleh karena itu, jadi karena menyimpan dua makna tadi itu, makna hakiki sama makna majazi, maka kemudian maknanya Qur'in itu diperselisihkan. Jadi maknanya itu merupakan makna mukhtalaf. Sampeyan ngerti kan makna mukhtalaf? Jadi makna mukhtalaf itu berbeda dengan khilaf. Artinya mukhtalaf itu berarti sejak dulu, berarti itu sudah diperselisihkan secara muktabar oleh para ulama. Jadi khilafnya ini merupakan khilaf yang sifatnya muktabar. Jadi khilafnya ini merupakan khilaf yang sifatnya muktabar. Bukan khilaf yang baru-baru ini terjadi, bukan. Artinya sudah diperselisihkan oleh para ulama sejak dulu. Jadi waktu lifa fil murati bituhri huna. La wal adharu annahu al muhtawasyu bidamaini. Jadi menurut secara qaul zahir, menurut teks-teks hadis, teks-teks Al-Qur'an di dalamnya itu secara umum maknanya adalah tetap menunjukkan pada dama ini. Wakila innahu mujarradul intiqal minat tuhri ilal haid. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan Qur'in itu adalah intiqal minat tuhri ilal haid. Berarti kondisinya si pelaku itu dalam kondisi yang suci secara zahir. Jadi intiqal minat tuhri ilal haid. Berarti kan kondisi keberangkatannya itu adalah minat tuhri, berarti kondisinya suci. Ilal haid berarti menuju ke haid. Haidnya adalah goyah atau termasuk tujuan akhir. Nah, itu nanti berpengaruh pada makna. Kalau berpengaruh pada hukum, pengertian semacam ini. Pengaruhnya mana? Nanti di belakang. Wal madkuru fi awwalit tolak annahu law qala lillati lam tahid qat'un lam tahid qattun anti talikun fi kulli qar'in talqatan tutlaku fil hali ala ma qalahul aktsarun. Menurut berdasarkan qaul ini tadi, jadi wal madkur, jadi berdasarkan qaul yang barusan ini tadi, fi awwalit tolak, ketika di awal talak itu disampaikan bagaimana? Lau qala lillati lam tahid qutun. Seandainya ada seorang suami mentalak zaujahnya dan zaujahnya itu belum haid sama sekali. Padahal yang dimaksud dengan tadi kan intiqal, wakila innahu mujarradul intiqal minat tuhri ilal haid kan, dari masa suci ke masa haid. Sekarang kalau misalkan ada seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi belum haid sama sekali, jadi lam tahid qattun, berarti kondisi si istri bagaimana ini kira-kira? Kondisinya masih usia belum haid. Jadi kondisinya masih usia belum haid. Jadi kondisi usia belum haid. Terus diucapkan bagaimana? Anti tolikun fi kulli qar'in tolqotan. Jadi kamu adalah perempuan yang tertalak fi kulli qar'in
fi kulli qur'in talqatan, di dalam setiap kuruk dengan satu talak. Nah, diputuskan oleh ulama, hukumnya diputuskan oleh ulama bagaimana? Tutlaku fil hali, maka kondisinya si zaujah yang masih belum haid sama sekali tadi itu langsung tutlaku fil hali, seketika itu juga dia tertalak. Loh, terus apa hubungannya dengan definisi yang barusan? Al intiqal minat tuhri ilal haid. Apa kira-kira relevansinya? Apa kira-kira relevansinya? Hubungannya? Kok langsung bisa tutlaku fil hali? Loh, apa kira-kira? Jadi tutlaku fil hali ala ma qalahul aktsarun. Menurut ulama mayoritas itu dihukumi sebagai tutlaku. Mengapa? Karena sudah tahu kondisi si istri itu belum haid sama sekali. Jadi kondisi si istri itu belum haid sama sekali, sehingga kemudian diputuskan tutlaku fil hali. Nanti lain hal, jadi kalau dengan definisi, hubungannya dengan definisi tadi apa? Waktu lifa fil murati bituhri huna wal adharu annahul muhtawasu bidamaini. Jadi wakila innahu mujarrodul intiqal minat tuhri ilal haidi. Jadi terus apa hubungannya dengan qaul yang barusan itu? Apa kira-kira hubungannya dengan definisi yang barusan ini tadi? Ya disebabkan karena darah haidnya itu belum keluar, sehingga tidak mungkin untuk intiqal, tidak mungkin untuk terjadinya intiqal. Nah, maka dari itu karena sudah tahu bahwasannya kondisi si zaujahnya itu belum intiqal sama sekali, belum terjadi kemungkinan untuk adanya intiqal sama sekali fi kulli qur'in, maka langsung diputuskan oleh ulama aktsarun sebagai tertalak. Wa fihi mukhalafatun lil madhkuri huna. Tapi dalam qaul ini menurut ulama aktsarun tadi itu yang diputusi sebagai tutlaku fil hali, ada qaul lain atau hukum lain yang menunjukkan makna berbeda, mukhalafah. Jadi menunjukkan mukhalafah. Mukhalafahnya apa? Berarti hukumnya adalah latut laku menurut mukhalafahnya. Tidak dihukumi sebagai tertalak menurut hukum mukhalafahnya. Berarti dalam satu kondisi bisa ada dua hukum kalau begitu. Satu indal aktsarin, yang kedua indal mungkin enggak disebutkan indal siapa, pokoknya yang jelas pokoknya inda ba'dihim menurut qaul yang lain. Tapi tadi diawali dengan ikhtalafa. Kalau ikhtalafa itu berarti sama-sama kuat. Jadi karena ikhtalafa sama dengan hadis itu. Hadis kok hadis mukhtalaf, maka hadis itu ada dua hukum. Maka hadis itu menjadi ada dua hukum. Ada dua cara pemahaman, dan kedua cara itu berbeda sama sekali. Bertolak belakang. Itu namanya hadis mukhtalaf. Jadi yang satu kok menyatakan, misalkan yang satu menyatakan sah, maka kebalikannya itu menyatakan tidak sah. Itu namanya hadis mukhtalaf. Nah, perempuan yang belum haid tadi itu kok dikatakan tertalak. Fi kulli qur'in talqatan. Tadi kan disebut qaulnya kan disebutkan begitu. Fi kulli qur'in talqatan, dalam setiap kali masa suci maka talqatan dengan satu kali talak.
maka menurut aktsarin tadi langsung diputuskan tertalak. Tapi menurut ulama lain yang tidak disebutkan, berarti mukhalifnya aktsarin itu menyatakan hukumnya adalah tidak tertalak. Tidak tertalak. Soalnya belum terjadi batasan atau belum bisa dihitung salah satu quruknya. Bagaimana cara menghitung salah satu quruknya? Nanti penjelasannya di belakang-belakang lagi ada. Qala Rafi'i wa yajuzu ayyuj'ala tarjihuhum lil wuqu'i fi tilka surati di maknan yakhussuha la lirajhanil qaul bi anna tuhra huwa al-intiqal. Menurut Imam Ar-Rafi'i, berarti ini sesuai dengan yang terdapat di dalam kitab Takrib, dalam kitab Matan Takrib. Jadi yajuzu ayyuj'ala tarjihuhum lil wuqu'. Kita boleh memutuskan hukum itu terjadi talak. Berarti menurut ulama aktsarin boleh kita mengikuti terjadi talak menurut ulama aktsarin tadi. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Limaknan yahussuha. Untuk menunjukkan suatu makna, karena adanya suatu makna yang khusus dan itu berlaku pada Qur'an. Jadi makna yang khusus dan itu berlaku pada Qur'an. Artinya Qur'an itu belum berlaku atau belum berlaku pada zaujah yang belum haid. Kalau kepalanya diangkat itu siapa itu? Ya. Jadi apa? Jadi belum berlaku pada haid. Jadi limaknan yakhussuha. Alasannya satu. La lirajhanil qaul. Bukan untuk pengunggulan salah satu qaul. Jadi bukan disebabkan karena ini menurut aktsarin ini kayaknya lebih kuat. Ini menurut lawannya ini kayaknya yang lebih maslahah. Bukan karena itu. Tapi limaknan yakhussuha. Alasannya di situ. Terus bi anna tuhra menurut jadi lali rajhanil qaul bi anna tuhra huwa al intiqal. Bukan disebabkan karena adanya qaul bahwasannya yang dimaksud dengan suci adalah huwa al intiqal. Perpindahan dari haid menuju perpindahan dari suci menuju haid. Enggak boleh dimaknai sebagai itu, tapi limaknan yakhussuha. Berarti kan seolah-olah bertentangan dengan definisi yang awal kan? Seolah-olah bertentangan. Belum waktunya ini. Andi wa anta. Idza arafta hadza falau talaqaha wa qad baqiya minat tuhri baqiyatan khusibat tilkal baqiyah Qur'an. Kalau kita kok mengikuti dengan takrif yang seperti barusan itu, idza arafta hadza falau talaqaha. Jadi kalau kita mengikuti takrif yang bermakna intikal, yang bermakna bahwasannya yang dimaksud dengan Qur'an itu adalah intikal minat tuhri ilal haidi, maka kalau ada kejadian bagaimana? Falau talaqaha wa qad baqiya minat tuhri. Ada seorang suami kok mentalak istrinya sementara si istri tadi itu masih memiliki masa suci. Jadi masa suci khusibat tilkal baqiyah Qur'an. Maka sisa dari masa suci tadi itu dihitung sebagai satu quru'. Dihitung sebagai satu quru'. Jadi kalau misalkan dalam kondisi suci kok ada perempuan yang tertalak. Jadi kok ada perempuan yang tertalak, maka kemudian ketika dia itu kemudian berpindah pada haid, jadi dia kok tiba-tiba mengalami haid, maka sudah dihitung sebagai satu Qur'an.
Ini kalau kita mengikuti bahwasannya pengertian intikal itu, bahwasanya pengertian Qur'in itu adalah al intikal minat tuhri ilal haid. Jadi sudah dihitung satu Quran. Terus Quran sawaun kana jama'aha fitil kalbaqiyah amla, baik pada waktu masa suci tersebut perempuan tadi sehabis dijima atau tidak, pokoknya kalau jadi misalkan sekarang kondisinya kondisi suci sudah mencapai 7 hari, sudah mencapai 10 hari misalkan, dan sempat jima pada waktu itu, terus sehingga tersisa tinggal misalkan tiba-tiba tinggal 5 hari kok tahu-tahu terjadi talak, maka 5 hari tadi itu sudah dihitung sebagai satu Quran. Jadi kurang 5 hari lagi sudah terjadi haid. Jadi 5 harinya tadi itu dihitung sebagai satu Quran. Ya. Faidah hadot summa toharot summa hadot summa toharot. Jadi kok kemudian setelah itu kok terjadi haid. Terus kemudian jadi suci baqiyatul minat tuhri tadi, terus kemudian kok terjadi haid, terus kemudian summa toharot, summa hadot, summa toharot. Jadi suci di sini tertalak, haid, suci lagi tertalak, suci lagi haid ya maksudnya haid. Terus kemudian summa toharot, berarti 1, 2, 3 sudah terjadi 3. Karena sudah terjadi 3 tadi, terus hadis yang terakhir tadi diakhiri dengan summa toharot, summa syara'at fil haidi. Setelah itu terus kemudian kok tiba-tiba langsung terjadi haid. Jadi suci yang terakhir tadi kok langsung terjadi haid. Bagaimana? Inqadhat iddatuha. Maka berdasarkan definisi yang barusan tadi itu, maka inqadhat iddatuha, iddahnya selesai. Jadi iddahnya langsung selesai. Berarti ini tidak sama dengan yang berlaku pada perempuan yang lam tahid huna, enggak berlaku pada itu. Perempuan yang belum haid enggak berlaku pada itu. Soalnya kalau perempuan belum haid itu kan berarti belum memungkinkan untuk hamil juga. Nah, jadi belum memungkinkan untuk hamil juga. Ya itu ya. Tsumma syarat fil haidi inqadhat iddatuha alal adhar. Jadi menurut qaul yang paling zahir, menurut qaul yang kalau disebutkan qaul adhar berarti bukan qaul majazi. Berarti menurut bukan qaul yang majazi, berarti hakikotan. Berarti ini berdasarkan hakikotannya. Terus li'anna dzahir annahu damun haid. Jadi karena secara zahir yang ada dam haid, ada darah haid yang keluar. Terus wakila labudda man mimudiyyi yaumin walailatin. Ya. Untuk yang berikutnya ini ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah bahwa darah haidnya itu harus sudah lewat 1 hari 1 malam. Soalnya batas minimal haid memang 1 hari 1 malam. Fa'alal adhar lau ingkoto adam liduni yaumin walailatin walam yakut hatta madot khomsata asyar yauman tabayyana annal iddata lam tangkut. Kalau misalkan kok tertalak terus kemudian keluar darah, nah ternyata keluar darah itu kok kurang dari 1 hari 1 malam, habis itu keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam, terus kemudian sampai 15 hari enggak keluar lagi, berarti belum dihitung satu Qur'in. Kalau seperti ini, di kondisi seperti ini batasan ya berarti ya,
Berarti liduni yaumin walailatin walam yaud hatta madot khamsata asyar yauman tabayyana annal iddah lam tangkut. Tapi bagaimana summalah dotan summalah dotu ru'yatid dam awil yaumi wal lailah hal huma min nafsil iddah am yatabayyanu bihimal inqidha walaisata minal iddah. Ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ru'yatid dam awil yaum wal lailah, meneliti darah, melihat darah yang lamanya waktu keluarnya darah 1 hari 1 malam, apakah hal huma min nafsil iddah, apakah ini termasuk bagian dari ketentuan yang berlaku pada iddah, di ketentuan yang berlaku pada am yatabayyana bihimal inqidha, ataukah ini merupakan penjelas, apakah ini merupakan penjelas bahwasanya sebagai habisnya waktu iddah, maka walaisata minal iddah, sehingga kemudian keduanya, jadi baik waktu 1 hari 1 malam itu dan sekaligus melihat darah itu bukan termasuk bagian dari iddah, maka dalam hal ini ada 2 qaul wajhani, asahuhuma atsani, di asahuhuma asani fa in ja'alnahu minal iddah sahhat fihi raj'ah. Kalau batasan keluar darah, jadi terus batasan 1 hari 1 malam itu kok dipandang sebagai bagian dari iddah, jadi menurut qaul ini dipandang sebagai qaul iddah, sebagai batasan dari iddah, maka asahhuhuma atsani, maka pendapat yang paling sahih itu adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua berarti bagaimana? Walaisata minal iddah, jadi bukan termasuk bagian pembatas dari iddah menurut qaul yang paling asah. Fa in ja'alnahu minal iddah, kalau misalkan batasan keluar darah itu kok dianggap sebagai batasannya iddah, sahhat fihi raj'ah, maka ketika masih tersisa, misalkan kurang dari 1 hari 1 malam kok misalkan, jadi padahal itu sudah di akhir, di ujung akhir. Tadi kan suci, haid, suci, terus kemudian keluar darah. Keluar darah yang ini, yang terakhir sendiri ini, keluar darah kurang dari 1 hari 1 malam. Habis itu nggak keluar lagi darahnya, maka menurut qaul yang paling asah hukumnya adalah laisata minal iddah, sehingga berarti iddahnya belum inqidha, belum habis. Berarti kalau belum habis berarti masih boleh enggak dirujuk, hukumnya masih boleh, karena batasan yang terakhir tadi itu darahnya kurang dari 1 hari 1 malam disebabkan kan. Tapi kalau misalkan itu dipandang sah, kalau misalkan kok dipandang sah, bagaimana? Sebagai batasan iddah, maka raj'ah tadi hukumnya juga menjadi tidak boleh. Jadi raj'ah tadi hukumnya menjadi tidak boleh. Tapi yang paling asah tadi dijawab adalah hukumnya bukan batasan dari iddah, kalau berarti keluar yang kurang dari 1 hari 1 malam tadi. Kalau itu masih sah untuk raj'ah, bagaimana kalau misalkan daripada ragu-ragu udah kita nikah saja, dinikah maksudnya. Jadi karena batasan iddah yang terakhir tadi kurang dari 1 hari 1 malam, udah daripada ragu-ragu, kalau sekedar rujuk nanti khawatirnya nggak sah, udah kita nikah saja. Bagaimana hukum nikahnya? Ya la yasihu nikahuha, nikahnya menjadi tidak sah. Yang kuat menjadi yang mana? Rujuk, jadi nggak perlu nikah lagi kalau misalkan itu terjadi. Jadi la yasihu nikahuha li ajnabiyyan fihi wa illa in akasal hukmu. Kalau misalkan kok dihukumi kebalikannya, dihukumi sebagai batasan iddah yang kurang 1 hari 1 malam tadi, maka in akasa al hukmu, berarti hukumnya menjadi kebalikannya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.